Wah, album K-pop 100 ribuan. Wah. Oh, nih hijab 25.000. Wah, beli nggak kata gua? Beli 4 nih, ada warna Milo nih, warna Napi. Apaan sih? Warna ini biru maghrib Mau tuh. belanja dia. Jilbab. Mulu, jilbab apaan? Jilbab KKI. Lah, Cakep bukannya nih. kemarin lu udah punya 4? Ya kan kita harus punya koleksi jilbab ya. Belum ada ijo lemon, Oh. ijo lumut, ijo apalagi? Ijo apa lagi? Ijo muntah kucing. Ya ampun. Lumayan kagak usah cekot-cekot, kenapa sih? Lumayan ini album K-pop 100 ribuan. Tuh kan, cekot Ini aja tuh gratis akhir ongkir tak- tuh pasti. Ih, sumpah ini akhir tahun ya. Jaga ini tuh dompetnya bahaya Nanti cuy. banyak bonus akhir tahun mah ya. Ya kan bonusnya masuk ke dompet lu, ke gua kagak. Kapan lagi nih beli jangan? Beli aja udah cekot. Cekot sekarang juga. Iya jangan. Cekot aja. Jangan. Nanti harganya naik lagi loh. Ih, jangan ntar duitnya habis. Emang lu kagak punya ini apa? Emang duit buat dihabisin buat ditimbun. Lah kagak, tapi emang lu kagak punya apa gitu rencana tahun depan? Ada ya sih. kan resolusi-resolusi apa gitu? Kan ntar dapat lagi Tapi besok. sayang 100 ribuan. Album K-pop kapan lagi? 100 Ini kan di belakang itu banyak belum diambil lah. Udah Tuh. kagak usah. Masukin keranjang dulu dah. Ih, susah banget, sumpah. susah Jangan banget, ngapain sumpah, ditaruh susah keranjang ntar banget. dicari cowok loh. Cowok mata keranjang. jangan. Aduh, iya juga. Nggak usah cekot, ntar gue kenalin sama temen gue dah. Apa tuh? Temen lu yang mau cekotin. Iya. Nah, ini enggak gue lah, ya? bercanda lah, kagak. Enggak, ntar gue kasih tau. Kan lu udah bebel nih sama gue ya. Nah. Kagak ada nih ngaruh-ngaruhin malah cekot-cekot itu. Ntar gue kenalin sama temen gue. Namanya juga ples. Coba deh. Emang teman lu mau ngasih ini apa sih? Gadun Ngasih ya? mau apa nih? Lu kayak gitu ya Siapa tahu dicekotin ya. Enggak, ntar dia mau ngasih tahu nih. Kita kudu ngapain aja. Kita kudu dikasih ini deh pencerahan deh buat lu semua nih yang pada cekot-cekot ya. Ya udah, kapan mencet? Ih, pinter lu ya. Udah Pinter dia cari kesempatan ya. Lu juga mencet-mencet COD kan, gue telepon dulu temen gue ya. Nah, gue udah mau datang nih. Sayang banget Besok nih. nih Ya, same day, dah ya. same day. 100 ribuan Nih, lagi aduh. same day, dia juga datang sih same day. Mana? Aja. Mau paket lu doang. Aduh, apa ini rame-rame? Ini. Ini paketnya, cepet amat. Oh bukan. Ini bukan temen lo tadi. Pulang kerja bukannya ke rumah malah merumpi. Nih, Halo. Paket bawa paket Dewi. Iya, enggak. Ya ampun, emang setelan Bukan dulu. Duduk. Paket. ini loh. Gimana ini? Ini loh teman-teman gue yang bubel batik kagak mau dibilangin Bang gara-gara. murah bang tuh 12. Iya, murah sih. Album K-pop 100 ribuan. Tuh kan. Wih, tahan, Wih, tahan. Ini Sobat Ojek ada nungguin nih. Iya Apa kita belum dibuka? Bener. Ya kan? Halo Sobat OJK, apa kabar? Kembali lagi bersama kita di OJK Bisa bincang santai. Bersama gue Sinda. Dan gue Dewi. Dan kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang paling kece nih ya. Walaupun tadi lagi pada berantem mau check out nih ya. Ada Kak Mega dan juga Mas Cece dari OJK. Nah ini dia tadi Iya. nih yang manas-manasin gue suruh check out ya kan? Lagi lu cepet banget dipanasin kayak motor aja pagi-pagi ya kan? Oh, jadi check out jangan. Tetap ya. Nih kasih tahu dah. Soalnya ada ini impulsif. Tuh. Kita kan sebenarnya niatnya manusia bisa berencana ya, Iya. pengen punya resolusi keuangan. Ah. Cuma apa daya kalau 11, 22, 33 sampai 12 ya kan? Tanggal kembaran tuh pada demen banget nih. Bulan depan kembar lagi. Nah, kembar mulu tiap bulan ada kembar mulu ya kan? Kalau nggak cekot kepala yang cekot. Oh ya, cek out ya maksudnya kan. Bun, itu bun. Nah gue pengen tahu nih sama orang yang tadi udah manas-manasin gue ini, lu punya nggak resolusi keuangan? Terus punya kalau gua mah. kalau punya kira-kira apa pentingnya resolusi keuangan buat lo? Nih gue punya resolusi investasi, Keren juga. bisnis, Tapi investasi lumayan juga tuh. Investasi apa rencananya? investasi ilmu. Oh ini bisa. Masuk gua mah. Masuk, masuk. Emang kalau begini dia paling cepet nih. Kenapa kira-kira punya resolusi keuangan, pengen punya investasi sama pengen bisnis itu? Karena kan aku kan single parent ya, jadi harus punya keuangan yang stabil. Benar. Ya karena nggak punya suami kan. Oh. Walaupun punya suami kan kadang nggak ada otak kan. Curhat. Mama dan AA nih katanya. Jadi harus punya, jadi independen. Independent woman. Setuju. Jadi memang dengan investasi itu kita memikirkan masa depan aja ya. Masa depan anak, masa depan kita juga. Bener.
Jadi nggak cuma memikirkan pengeluaran saat ini, pengeluaran untuk masa depan, kita mempersiapkan masa depan kita supaya lebih. Benar, berarti emang Kak Mega udah punya nih ya namanya resolusi dan juga pengen ngelola kan keuangan lebih baik lagi, lebih bijak lagi buat masa depan. Nah, Kang Cece gimana sih sebenarnya tuh kenapa sih perlu yang namanya perencanaan keuangan nih Kang Cece? Mas Cece gimana, coba jelasin dulu dah. Gini Mbak Sinda, perencanaan keuangan ini kan sebetulnya banyak definisinya, tapi menurut Financial Planning Standard Board Indonesia, perencanaan keuangan itu adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terencana. Sadar nggak sih kalau tujuan hidup itu ada uang yang harus kita siapkan? Iya benar-benar, Ya kan? benar-benar. Mau sekolah ada uang yang harus kita siapkan, ya kan? Mau beli rumah harus ada uang yang kita siapkan. Artinya dengan adanya perencanaan keuangan tujuan hidup kita tuh lebih terarah. Kita tahu kan yang tadi dibahas tadi itu kan 11-11, Iya. 12-12 Iya. itu kan apalagi tiket konser itu Aduh, sebetulnya iya lagi. fenomena-fenomena yang dialami anak-anak muda zaman sekarang. Ya kan, FOMO, Bener. ya kan, YOLO, kalau gue YOLO. ketinggalan nih, wah gimana gitu. Iya, benar-benar. Popo, ya kan, handphonenya beda sendiri mereknya, jadi omongan. Iya, benar-benar. YOLO, iya YOLO, besok belum tentu ada nih, Nah, ya kan. itu tadi tuh gitu. Nah itu kan. Itu tadi gue ya? Iya. Terakhir, 100.000. iya terakhir yang parah tuh doom spending, jadi kayak nggak ada hari besok gitu. Pokoknya harus keluar sekarang, kalau nggak kepala tadi apa? Cekot. Cekot. Ya. Tapi Bang, kalau kita besok meninggal ngapain duitnya buat apaan? Ya kan kita belum cuma bisa tahu. berencana. Iya, manusia lu kayak kagak percaya. Kita cuma bisa Lu berencana. doanya jelek amat. Iya. Wajib bukan kan, tapi kan kita kan nggak pernah tahu. Iya, benar. Tugas kita kan sebagai manusia berencana. Oh iya, Sisanya tawakal. Aku mau nanya, kan itu kan perencanaan keuangan ya Bang. Ini kalau nganggur gimana? Apa yang mau direncanain, duitnya aja nggak ada gitu. Ini dia. Iya, susah. Kalau misalnya berencana keuangan tuh harus punya penghasilan minimal. Kalau misalnya nggak punya penghasilan, kita cari penghasilan. Iya. Oh, berarti kalau orang nganggur Iya. nggak boleh rencanain keuangan, rencanain cari kerja dulu. Iya, benar. Sebetulnya nggak salah itu ya. Kita tuh banyak ide, pengen punya rencana ini itu, tapi duitnya nggak ada. Tapi giliran kita punya duit, lupa sama rencana. Itu banyakan anak muda kayak gitu. Jual beli yang nggak penting. Iya. Jadi kalau kita punya perencanaan keuangan, minimal kita udah tahu tujuannya. Saya punya uang, besok buat apa dulu nih? Ada skala prioritas. Benar. Nggak asal main, aduh 11-11 nih, 12-12 nih. Keranjang yang kemarin aja belum dicekot, Iya ya kan? bener, nih keranjang udah 99 Iya, lagi. 99 Sampai plus. mentok udah bisa nambah. Gua dicek out, ya bener juga. Iya. Tapi gimana caranya kita nggak tergiur karena kan harganya jomplang biasanya kalau tanggal segitu. Nah gini Kak Mega, Mbak Mega, kalau misalnya kita punya tujuan keuangan, kita tuh punya sesuatu yang ingin kita capai, ya kan? Sekarang prioritasnya apa nih? Saya mau beli kendaraan bermotor, karena setiap hari pakai kendaraan umum ternyata ongkosnya lebih mahal. Iya. Artinya kita sudah punya alokasi anggaran, saya harus menyisihkan sekian untuk beli kendaraan bermotor, atau minimal kalau misalnya saya tidak punya uang yang cukup, bisa menggunakan jasa layanan dari perusahaan multi-finance, Gitu. bisa membeli secara nyicil. Kirain kalau nggak bisa gitu nebeng ya kan? Ya kan? Bisa juga. Tetap harus ada tujuan, karena tanpa tujuan kita nggak tahu arahnya. Kalau misalnya kita nggak punya arah, ya Nggak ada Google Map Bang. Benar juga. Tapi dia disuruh nyasar juga lu pakai Nggak bisa baca map. iya intinya sih gitu. Jadi balik lagi, kalau tanpa tujuan kita nggak akan pernah tahu kita mau mencapai kemana. Jadi kita mempersiapkan untuk sesuatu yang ingin kita capai duluan. Jangka pendek, menengah atau panjang nih, Benar. ya kan? Caranya pakai apa? Produk yang sesuai apa? Kalau kita nggak kuat untuk bayar secara tunai, masih banyak produk layanan keuangan yang bisa kita manfaatkan kok, gitu kan? Iya. Misalnya rencana untuk traveling gitu ya, traveling kok. ke Singapura Iya. gitu ya. Tahun depan pengen traveling ke Singapura gitu Itu ya. namanya self reward. Emang kita nggak boleh self reward? Boleh. Yang penting sudah ada alokasi anggarannya. Iya. Kalau Jangan. pakai pay letter, Pay letter sepanjang tidak mempengaruhi kondisi finansial kita, nggak ada masalah. Berarti kudu bijak ya Iya, yang makanya masalah ya. itu adalah ketika kita menggunakan suatu layanan misalnya pay letter, tapi nggak sesuai kemampuan bayar kita. Cicilannya nggak kuat. Iya, pay letter jalan sih ke sana, tapi habis itu pulangnya ngap tuh bayar cicilan. Terseok-seok.
Free work, Iya, pakai self self pay reward. letter, pulang-pulang pusing. Nah, Pulang-pulang pusing. Pulang meriang. Iya, Mana ini healing pulang pening ya pala. Aduh, cicilannya banyak. Nah kebetulan kan gue masih muda nih ya. Iya deh, iya. Saya udah, merasa Gue masih tua muda. dan- Gue mau tua nanya sendiri, nih paling sama tua Kak nih. Mega nih. Kira-kira menurut Kak Mega ini apa sih instrumen keuangan yang paling cocok nih untuk anak muda di tahun 2025 ini? Investasi menurutku ya. Yang tadi lo sebutin itu ya. Investasi tuh nggak harus ngasih uang ke sini enggak. Kayak investasi ilmu misalnya kita ikut seminar Iya, atau apa kita setuju, dapat setuju. ilmu, terus Iya. ikut kursus make up, Iya, kita iya, bisa benar. jadi ilmu misalkan gitu. Itu jadi modal. Iya, modal benar. usaha, betul. Mengasah skill Benar. gitu. Kalau misalnya kita kursus makeup, kita jadi bisa buka usaha ya. Semua itu. Kita lumayan. bisa check out lagi bedak-bedak. Lalu sekalian yang menyelam minum Minum air air. sama bak-baknya Iya, ada tuh ya. Tapi happy tahu Kak. Iya sih. Habis check out. Karena passion ya, kita Iya. sesuai Passion wanita emang bawaan. Biasanya belanja ya bawaannya Belanja, belanja. bener banget. belanja. Selain itu mungkin ada lagi nggak Kak Mega? Investasi atau apa lagi? Investasi, terus bisnis aku lagi punya bisnis kecil. Kecil. Playground mainan. Mantap. Pantesan kerjaannya cekot-cekot dulu ya. Iya. Dia sekalian kan survei gitu kan. Sesuai gitu ya. Sebenarnya itu tujuannya bukan bisnis Kak. Oke. Jadi anakku suka main playground. Mahal banget bayar. Gak usah ke orang, Biar hemat. beli sendiri. Itu ide bisnis loh, bagus banget loh. Misalnya anak muda bisa ya, maksudnya itu loh. Berawal dari pengalaman Iya, ya. visioner maksudnya. itu. Visioner bener. Daripada harus ngeluarin ke orang, mending dipakai punya sendiri. Iya, dapat duit lagi dari situ. Iya. Terus kan kita tahu ya, tren-tren anak muda sekarang yang FOMO, YOLO. Apa tadi Popo ya tadi? Oh, Popo. Nah, menurut Kak Mega sendiri kira-kira apa sih kebanyakan kesalahan anak muda ini yang sudah dilakukan khususnya untuk keuangan ini? Ini kira-kira seperti apa? Kesalahan-kesalahan yang Kesalahan sering. anak muda tuh kebanyakan gengsi biasanya. Dia beli sesuatu tuh nggak sesuai fungsi. Iya, Ih, bener benar. banget. Tapi kesalahan yang paling besar adalah dia beli tapi dia nggak sadar orang tuanya miskin. Jadi seharusnya kan kalau itu nggak kepikiran ya. Harusnya sesuaikan aja sama kapasitas Keuangan kita keuangannya. juga. Bener, butuhnya apa ya itu Betul. yang dibeli, Iya. jangan cuma gara-gara pengen doang ya kan. Karena sekarang bingung bedain mana kebutuhan, mana keinginan biasanya Betul. Cece. Betul. Iya nggak sih? Antara Betul, ingin betul. tapi butuh tapi ingin. Butuh tapi antar butuh nggak butuh nih. Iya. Jadi udah check out dulu gitu biasanya. Minimal Kalau nonton masukin. konser masuknya apa tuh? Ya itu makan self reward ya. Wah, beda lagi. Kembali lagi ke self reward. Tapi kalau self reward juga nggak setiap bulan sekali Iya. yang pasti Iya. sobat OJK ya. Bolong yang ada kantong. Iya. Nah itu kan berarti emang perlunya perencanaan penting ya berarti Iya. ya. Jadi kita udah punya planning gitu mau kemana sih. Nah mana sih yang lebih penting antara nabung sama investasi? Nah Wah, sebetulnya berat nih karena dua-duanya penting, ya kan? Nabung tuh sebetulnya nggak cukup, ya kan? Perlu ditambah dengan investasi karena nabung itu bagus, tapi investing itu smart, pintar. Orang yang berinvestasi adalah orang yang pintar. Jadi sebetulnya kalau kita yang masih budgetnya pas-pasan, paling ideal itu nabung dulu. Minimal untuk ngamanin keuangan hari-harian ada tuh buffernya. At least kalau kita masih pas-pasan itu masih perlu dana darurat tuh. yes betul. Nah, tabungan itu bisa digunakan dana darurat karena dana darurat itu sewaktu-waktu kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Iya benar. Ya kan? Kalau diberi tahu kan namanya pengumuman. Kalau darurat ada tuh darurat sewaktu-waktu. ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi dulu saya tiap hari darurat. Waduh, berarti harus nambah. Jadi setelah kecukupan kita untuk ditabung, baru kita mulai berinvestasi. Sebetulnya idealnya berapa sih kita punya dana darurat gitu kan? Di awal-awal itu kalau masih single, sebetulnya 3 kali dari jumlah pengeluaran itu cukup. Misalnya kita pengeluaran hari-hariannya sebulan itu 2 juta. Minimal dana darurat kita itu punya 6 juta. 3 kali Itu lipat. kalau single. Single. Kalau masih single. Kalau misalnya berdua sama suami, udah baru nikah nih, minimal 6 kali. 6 kalinya berarti ya. Karena berdua pengeluaran 12 juta. Iya, 12 juta. Kalau pengeluarannya 2 juta. Tapi Kalau- bisa tuh kalau punya suami kalau tinggal di rumah mertua bisa nabung. Iya. Kalau ngontrak nggak bisa. Bener. Astagfirullahaladzim. Pengalaman pribadi ya. Kayaknya. Berarti kalau nggak bisa nabung, nggak bisa ngelola uang.
Ya kan? Sebetulnya uang itu cukup kalau kita bisa mengelola, karena rezeki yang Tuhan kasih itu sebetulnya sudah dicukupi sesuai dengan kebutuhannya dia. Masya Allah, tabarakallah. Iya, karena kenapa kita selalu merasa kurang? Sebetulnya tidak merencanakan keuangan itu adalah bentuk dari tidak bersyukur. Ketika kita punya penghasilan, harus kita punya alokasi anggaran dong, sekian untuk dana sosial, sekian untuk kewajiban kita. iya, buat untuk orang cicilan tua. utang sekian, ditabung sekian, kehidupan sehari-hari sekian. Masih ada sisa, bisa untuk biaya anggaran self reward, Iya, healing. benar. Oke. Jadi sepanjang dianggarkan, nggak ada yang salah, karena uang untuk dihabiskan sesuai dengan alokasi anggarannya. Kan uang untuk dihabiskan. Iya, sesuai Bener alokasi sih, anggarannya. iya. Sesuai alokasi ya. Iya. Tapi kan nggak tiap tanggal kembar, dihabisin Nggak dulu. tiap tanggal kembar juga. Iya. Iya benar. Nah, kita tadi kan ngomongin alokasi anggaran nih. Iya. Yes. Gue mau nanya nih sama Mas Cece Mm-mm. ya. Kira-kira gimana sih caranya budgeting yang pas untuk anak muda supaya ya kita tetap bisa mengalokasikan tapi Bener. kehidupan kita nggak boring-boring Iya, amat on gitu track ya. gitu lah ya. Jangan Iya, iya, iya. mepet-mepet banget lah Iya. ya. Iya. Gimana tuh, Kang? Jadi gini, Sobat OJK, sebetulnya dalam ilmu perencanaan keuangan itu tidak ada yang boring. Karena balik lagi, perencanaan keuangan itu personal, pribadi. Ya betul, kan? betul. Setiap orang tuh beda. Bagaimana profil risikonya, gimana dia cara mengeluarkan uangnya, kebiasaan itu beda-beda. Tapi kita punya tips nih yang ideal untuk membuat pengelolaan keuangan. Istilahnya menyusun anggaran biar kita terarah penggunaannya. Minimal nih ya. Kalau kita punya penghasilan 10% itu untuk dana sosial. Dana sosial itu apa sih? 10%. Jenguk anak orang sakit, Iya. datang ke acara nikahan itu kan ngamplopin iya, tuh, iya, ya kan nggak mungkin datang kosongan doang, numpang makan, Numpang ya kan? makan. Bungkus Perut lagi, kenyang, Iya, bungkus kenyang, lagi. nggak ngasih amplop ya. Iya, itu 10%. Jadi kita alokasikan 10% untuk dana sosial. Terus berikutnya apa? 20% itu bisa untuk ditabung. Kalau tabungan udah cukup, bisa untuk investasi. Oke. Terakhir itu bisa untuk proteksi. Kenapa proteksi? Kemudian hari jika kita ada sesuatu yang terjadi sama kita, minimal ada yang cover. Oh, Asuransi, ya kan? asuransi ya. Nah, 30%-nya untuk cicilan. Jadi kalau punya utang, maksimal cicilannya nggak boleh lebih dari 30% 30%. penghasilan kita. 30% aja. Iya. Jangan banyak-banyak. Ngutang boleh, tapi nggak boleh lebih dari 30%. Saya enggak, Cicilannya. saya mah adanya utang puasa. Iya. Utang Itu Ih, juga bagus. sih. Utang puasa doang Iya, ya. tapi dengan catatan, utang itu boleh sepanjang untuk hal yang produktif. Produktif. Jangan sekali-kali utang yang konsumtif karena cuman mempengaruhi kesehatan keuangan kita. Malah membebani gitu ya. Berarti kalau utang buat beli HP boba gitu itu nggak Nah, perlu ya? Balik lagi, kita tuh membeli barang peruntukannya untuk kebutuhan atau keinginan sih, ya kan? Kalau misalnya untuk keinginan lebih baik ditunda dulu, ya kan? Kita fokus dulu untuk memenuhi kebutuhan. Karena apa? Kalau keinginan tuh bisa kita tunda, kebutuhan tuh nggak bisa ditunda. Dan kalau kebutuhan tidak terpenuhi, kualitas hidup kita terpengaruh. Kita butuhnya alat komunikasi. Cukup ke alat komunikasi yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan maksain beli yang boba-bobaan. Oh, udah pakai Iya. syariahnya. Iya. Nggak usah boba-bobaan. Jangan sampai kita beli boba nih, kebeli. Iya. Besoknya puasa terus sepanjang hari. Puasa setahun. Bagus sih puasa tapi nggak begitu juga. Badan kita sampai kurus sih gitu kan. Demi HP boba. Demi HP Boba boba. doang. Tapi jangan lupa terakhir itu 40% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi udah lengkap tuh 100%. Jadi kalau punya penghasilan bagilah 10% dana sosial, 20% untuk tabung, investasi atau proteksi, 30% untuk maksimal cicilan utang, 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau nggak punya utang, kita bisa alokasikan untuk yang lain, self reward atau untuk nambahin kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi nonton konser itu termasuk yang self reward itu ya? Sepanjang direncanakan ya, jangan sampai dadakan ya, kayak pay letter gitu, bagus. Tapi kalau misalnya angsurannya tidak kita pertimbangkan dengan kesehatan keuangan kita, malah akan Itu bahaya juga ya. Bahaya juga. Benar. Berarti tadi udah ada nabung dulu, investasi, proteksi Proteksi. ya. Sama kita bayar kewajiban-kewajiban Betul. itu. Aku boleh nanya nggak? Boleh dong. Tadi kan itu pembagian untuk resolusi keuangan sekian persen. Nah, gimana buat teman-teman anak muda yang jadi generasi sandwich, yang kadang gajinya itu habis saja langsung hari ini gajian, hari itu juga habis. Waduh,
berat ya. Berat, Iya. berat. Kayaknya. Kadang mama nelpon minta beli gamis, bapak minta beli kopi, kan kadang kita gitu. Nah, sebetulnya Kak Mega dengan perencana keuangan ini kan skill, keterampilan yang harus dilatih. Kita sebagai generasi muda, ketika kita sudah menerapkan pola perencana keuangan yang baik, harapannya hidupnya akan lebih terarah. Sejahtera harapannya kan ke depannya. Jadi generasi sandwich itu bisa diputus dengan menerapkan perencana keuangan sejak dini. Nah, sekarang gimana caranya mutus yang sudah jadi beban kita nih? Misalnya kita jadi kejebak jadi generasi sandwich nih. Ya harus banyak-banyak sabar. Karena apa? Orang tua pun kita ininya ibadah ya, memenuhi kebutuhan orang tua, tapi harus ada batasnya. Nah, misalnya kalau tadi ilmu perencana keuangan yang tadi aku sebutkan itu kan 10% untuk investasi, untuk dana sosial, 20% untuk tabungan atau investasi, 30% untuk cicilan utang, 40%-nya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau jadi generasi sandwich, kita harus ngalah. Gimana cara bisa memenuhi kebutuhan orang tua, tapi satu sisi kita juga masih bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak kita. Betul. Nah, harus ngalah. Ngalahnya gimana? Harus nggak boleh punya utang dong. Kalau kayak gitu, salah satunya ya kan? gitu ya. Iya, jadi kita Supaya harus bisa ngalah. mutus ya, kalau kayak gitu biar Heeh. mutus ya. Kita nggak boleh punya utang. Jadi utang diminimalkan. Misalnya nih, kita perlu motor gitu ya. Ya nggak harus motor yang baru kan, bisa yang second, yang setidaknya cicilannya ringan. Kita masih punya pos untuk berbakti lah untuk orang tua, karena kita sudah jadi generasi sandwich gitu, misalnya harus menanggung beban 2 generasi, orang tua kita dan anaknya. Kita Jadi, di tengah-tengah begini betul, ya biasanya kan. kejepit lah. Kejepit. istilahnya kalau Makanya sandwich itu. ya. Iya. Kalau donat beda lagi. Iya. Itu Bolong di tengah. sandwich itu harus kita jaga, karena kalau kita nggak kuat jagain ya, gepeng, kegencet. Di bawah juga. kegencet, di atas kegencet. Penuh tekanan. Iya, tertekan hidupnya. Jadi atas generasi dan bawah bawah, ya. Iya, Iya. benar. Itu berarti emang kita harus sabar, dan itu tadi yang nggak Iya. boleh punya, meminimalisir lah utangnya. Iya, pengeluaran apa yang bisa kita kurangi? push lagi ya. Sama pos mungkin anggaran. kita perlu mencari sumber pendapatan lain mungkin Betul, ya. jika Misalnya memungkinkan. jual-jualan di all shop gitu ya. Betul. Kita dapat penghasilan nanti bisa Iya. dari situ ya. Sekarang kan banyak tuh all shop gitu ya di e-commerce. Kita mungkin bisa juga dibantu Iya. dengan menjadi salah satu sellernya Iya, gitu ya. benar. Kalau nggak mau modal pakai jadi reseller. Bisa, itu. Juga benar. benar, jadi Pilihan yang reseller bagus, juga. bisa. Benar. Itu juga salah satu nilai tambah ya buat tambah. sehari-hari juga. Betul. Nah, bisa nggak sih sebenarnya Mas Cece kita tuh punya resolusi keuangan tapi ya tanpa ngikutin tren finansial yang sekarang lah gitu. Iya. Sebetulnya gini, Mbak Sinda, tren finansial itu kan sebetulnya branding aja ya. Hari ini momennya ini nih gitu kan, investasi di sini. Sebetulnya balik lagi, tiap orang tuh kan punya profil risiko, punya tujuan keuangan yang personal. Betul. Setiap orang pasti beda-beda itu Beda-beda ya. anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Jadi nggak bisa kita memaksakan harus ngikutin apa tren Yang yang lebih hits ya, lebih gitu hits, ya. karena belum tentu cocok dengan kita. Yang cocok dengan kita apa, yang sesuai dengan profil risiko, tujuannya apa, dan jangka waktunya kapan. Kalau misalnya kita perlunya, saya niatnya untuk nyokolahin anak nih, masuk ya katakanlah sekolah-sekolah favorit kan biaya masuknya mahal tuh. Tapi kita kan sebagai orang tua pengen ngasih yang terbaik buat anak ya. Iya, betul. Ya, caranya gimana? Kita persiapkan dari sekarang. Ngalah yang lain ya kan. Saya prioritasnya untuk anak sekolah nih, sekolah favorit ya kan. Kita siapkan anggarannya dari sekarang tanpa harus membebani keuangan kita. Kalau misalnya kita brek tiba-tiba aduh bulan 6 bulan 7 kan biasanya sekolah tuh ajaran baru kan. Wah, kaget, shock, susah. Kalau misalnya kita nggak disiapkan, lari-larinya apa? Utang. Betul. Kalau utang kita masih bisa dikontrol dalam porsi yang baik, mungkin masih bisa kita bayar. Tapi kalau enggak kan akan ya gali lubang tutup Iya, lubang betul, lah. betul. Jadi nimbun, iya nggak sih? Bener. Kayaknya kita udah harus mulai ngurang-ngurangin ngafe nggak sih? Ih, Kopi-kopi ngopi. Pernah sadar nggak ngopi itu Heeh. kalau kita hitung-hitung sebulan tuh ada loh nominalnya.
Iya sih. Iya kan? Iya sih. Mana tiap hari lagi. Iya, kita Bayangin aja sehari 2 kali ngopi ya kan? Ya kan gue mah sekali aja, Wi. Oh, masa iya? Untung aku sukanya kopi saset. Aduh sendiri. Lumayan lah ya. Itu salah satu tips hematnya. Hemat ya. Benar. Iya. Karena gini, kalau kita ikut kelas perencana keuangan, kita tuh akan membuat jurnal pengeluaran sehari-hari itu apa. Nanti ketika kita sudah bikin 1 bulan, kita tahu loh, oh ternyata saya lebih banyak pengeluaran yang sifatnya impulsif gitu ya. Nggak kepikiran, tiba-tiba pas saya lihat, bagus nih, beli. Ketahuan dosa-dosa kita ya. Iya, ketahuan. Yang paling jahat tuh di HP sih sebetulnya. Lagi break istirahat ya kan, kerja, lihat HP, tanggal kembar nih, promo. Iya. Ya kan? Ya kayak barusan ini. Iya, ya kan? tadi ngomongnya rame tuh. Iya. Ada malaikat, ada setannya juga nih. Gitu. Tapi Iya, soal dana iya, pendidikan aku penasaran nih, kan kita tadi kan Gimana Mbak? kalau mau masuk sekolah favorit harus punya tabungan gini. Boleh nggak kita tekan aja anak kita supaya dapat beasiswa belajar yang benar gitu, biar kita terbebas dari biaya pendidikan. Anaknya tertekan. Iya, anaknya tertekan yang ada. Tapi kan dia dapat sekolah favorit. Iya juga Betul sih. sih. Artinya dapat beasiswa adalah rezeki yang lain. Tapi setidaknya sebagai orang tua kita harus mempersiapkan. Ikhtiar dulu kan. Berarti nggak boleh. Tetap harus ada Plan A backup dan plan-nya. B Betul. gitu ya. Iya, karena kita juga nggak bisa nih maksain anaknya terus-terusan belajar karena anak tuh punya anugerah. Maksudnya dia tuh anugerah kan, dia punya ini sendiri ya. Gitu Saya nggak seneng nih belajar ini, pasti nilainya nggak akan maksimal. Dia senangnya di seni ya, pasti nilai seninya yang paling bagus. Ya kan? Artinya bisa masuk ke jalur lain untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Oh gitu, tetap harus punya Betul. biaya backupan ya, backupan. Betul. Iya. Nah, tadi kan Kak Mega sempat bilang mau mulai investasi nih ya. Nah, gimana sih caranya nih Mas Cece kita supaya memulai investasi, tapi kita kan masih banyak yang takut rugi ya. Jadi gimana tuh caranya? Mungkin ada tips-tipsnya nih. Ya, investasi itu sebetulnya melekat risiko. Tidak ada investasi yang nggak ada risiko. Jadi kalau ada investasi nawarin nggak ada risiko, berarti hati-hati investasi bodong. Iya, nggak ada. Jadi harus hati-hati. Investasi itu tidak bisa menjanjikan keuntungan sekian. Dan nggak bisa langsung gitu ya? Iya, tiap orang tuh punya profil risiko ya istilahnya ya. Jadi kalau mau berinvestasi itu saya harus tahu tujuan keuangan saya untuk apa, jangka waktunya berapa lama, menengah, pendek atau mungkin jangka panjang. Nah setelah itu kita harus tahu profil risiko kita. Saya tuh konservatif. Konservatif itu menghindari risiko. Saya nggak suka risiko. Moderat, dia bisa nerima risiko tapi sedang. Tapi kalau misalnya agresif, nah dia bisa menerima risiko tapi risiko tinggi dia tahan. Nah setelah itu kita baru mulai tuh berinvestasi. Berinvestasi mulainya dari mana? Yang pertama ya harus jelas legalitasnya, berizin dari OJK. Jangan sampai berinvestasi yang abal-abal lah, karena uangnya nggak akan balik ya, biasanya gitu. Dan mulai dari nominal kecil. Kita kan udah bikin proporsi anggaran tuh 20% dari penghasilan kita berapa sih, berapa yang bisa kita sisihkan investasi. Sepanjang kita bisa melakukan secara rutin, teratur, kita punya kebiasaan yang bagus. Ya kan, jangan ikut-ikutan orang. Oh sekarang lagi tren ini, enggak, belum tentu cocok dengan profil risiko kita. Terus investasi ini jangan pengen ngejar keuntungan dulu nih. Saya pengen yang imbal hasilnya tinggi. Pasti ada rugi-ruginya ya kan, pasti ada. Jadi risikonya tinggi juga. Ngejarnya apa? Investasi itu yang penting rutin dilakukan dan dilakukan sejak sekarang. Iya. Jangan dinanti-nanti lah ya. Jangan dinanti-nanti. Kalau beli barang termasuk investasi nggak? Beli barang tergantung, investasi bisa juga kalau barangnya unik, antik, punya nilai investasi. Tapi kalau beli barang katakanlah motor untuk kendaraan sehari-hari malah nilainya turun. Oh iya benar-benar. Iya. Beli emas. Iya. Itu pilihan bagus. Kan? Bisa buat nabung juga tuh, dengar-dengar ya nggak sih? Nanti lagi butuh-butuh gadein. Bisa. Ntar tebus lagi. Iya. Biasanya mama sukanya emas tuh. Gitu emang. Kan? Iya. Tapi bukan Mas Joko sama Mas Bambang ya. Nah, kan itu mau yang lewat kemarin. Udah kita cegat kemarin. Gitu.
Berarti memang kita harus mulai membiasakan diri untuk merencanakan keuangan gitu ya sejak dini supaya kita udah bisa mengenali resiko kita, terus juga ada potensi apa sih yang di depan gitu kan. Nah, mungkin terakhir kali ya, ini tipsnya gimana nih? Kak Mega, kamu punya ini gak sih tips and trick nih buat kamu kalau udah mau mulai, nah Sobat OJK nih mau mulai nih investasi atau mulai nabung dan merencanakan keuangan, kira-kira punya tips gak yang bisa di-share? Buat Gen Z yang mau mulai merencanakan keuangan. Yes. Kayaknya kalau menurut aku investasi itu penting. Kalau misalkan kalau menurut Mas yang tadi takut rugi, ya udah pasti. Udah pasti ada kerugian. Tapi kita kalau nggak berani juga kalau takut-takut terus kapan berkembangnya gitu. Jadi aku pikir investasi itu penting, tapi nggak harus dengan beli apa bisa juga dengan ilmu, dengan skill mengasah gitu. Jadi apa yang kita punya bisa kita jual lagi nantinya. Betul, bisa jadi modal juga ya. Jadi modal lagi. Terus jangan FOMO gitu. Betul, penting. Temennya lagi jualan ini ikutan bangkrut gitu, bangkrut gitu. Tapi biasa emang kayak gitu ya Kak Mega ya? Iya. Kok ikut-ikutan terus Nular. Iya, lagi rame-rame dulu es kepal Milo pada ikut. Iya, benar. Terus 2 hari tutup gitu. Tiba-tiba malah diabetes ya. Cincau. Iya kan? Capcin ya kan? Capcin. Betul, berarti memang harus ini ya, kita mulai investasi itu nggak harus nominalnya gede banget, nggak perlu ya gitu Kak Mega. Nah, kalau dari Mas Cece gimana nih? Sebetulnya kalau kita takut rugi, ya, namanya investasi itu ada ilmunya namanya portofolio. Kita bikin diversifikasi. Investasinya nggak di satu tempat, kita bikin beberapa. Misalnya misalnya tabungan emas kah, atau yang satu lagi di reksadana pendapatan tetap, atau yang lain juga deposito juga nggak ini juga, atau mungkin sukuk ya, surat berharga negara bisa juga jadi alternatif investasi. Artinya kalau satu instrumen investasinya kinerjanya turun, yang lainnya masih ada potensi untuk naik. Jadi jangan put one egg in one basket. Betul. Prinsipnya itu sih. Betul. Perbanyak cabang. Benar. Duh, kalau Dewi saya tahu perbanyak check out. Jangan dong. Jangan dong, kan udah belajar. Gue malah jadi merasa bersalah tadi dengan penjelasan dari Kang Cece. sama Udahlah, sih. yang di keranjang-keranjang gua hapusin aja kali ya. Ya jadi gak jauh udah kita check out kembar lagi. Tapi yang ini kan udah check out tadi. Udah keburu check out. Self reward. Nah kan bisa lagi berarti resolusi di tahun depan nih ya. Berarti emang udah bisa kita rencanain dari awal, dari sekarang. Betul. Nah, Sobat OJK, kita udah ngobrol banyak banget. Tadi kita udah dapat ilmu banyak ya dari Kang Cece, dari Kak Mega juga. Supaya kita lebih mawas lagi, supaya tahun depan nih, tahun 2025, keuangan kita jadi lebih baik lagi. Amin. Lebih terjaga, stabil kan ya. Betul. Nah, untuk sobat-sobat OJK di rumah yang ingin menyampaikan atau memberikan masukan kepada tim OJK Bisa, kita harus ngebahas apa lagi sih di tahun 2025? Bisa disampaikan melalui sosial media OJK ya, yang ada di atas ini. Dan untuk teman-teman sobat OJK yang ingin menyampaikan atau menanyakan terkait dengan lembaga jasa keuangan atau produk jasa keuangan, bisa juga menghubungi kontak 157 yang alamatnya ada di atas ini. Jangan sampai lupa ya. Jangan lupa. Oke, kalau gitu kayaknya kita udah harus check out. Nonton konser. Iya. Kayaknya sibuk nih, masih sibuk ya. Ini mau kantor lagi nih malam Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan OJK Bisa. Kita ketemu lagi dengan gue Dewi, gue Sinda, Gua Mega Salsabila. Saya Cece. di OJK Bisa, bincang santai. Sampai jumpa.